Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Ombak pasang mengamuk, hancurkan 8 rumah. Ribuan ikan mati di Sungai Batang Kapocong, Padang Pariaman. Sopir bus antar kota antar provinsi seorang perempuan, satu-satunya di Sumatera. Profesi sebagai sopir bus biasanya identik dengan laki-laki. Untuk bisa menjadi seorang sopir bus, dibutuhkan kondisi fisik yang prima dan pemahaman terhadap kendaraan yang dibawanya. Jika terjadi masalah di jalan, maka sopir pria diyakini akan sanggup untuk bisa mengatasinya. Namun mitos itu tidak berlaku bagi Sylvia Mahlina atau biasa disapa Uni Cancan. Ia memutus dominasi pria dengan menjadi sopir bus akap tujuan Padang, Jakarta. Sebelum menjadi sopir bus Padang, Jakarta, ibu 3 anak ini sejak tahun 2018 lalu sudah terbiasa mengemudi bus. Dimulai dari bus pariwisata di Riau, kemudian bus antar kota antar provinsi tujuan Jambi, Jakarta. Barulah tahun 2023, wanita asal Lintau Tanah Datar ini menjajal bus akap tujuan Padang, Jakarta. Menurut anak bungsu dari 3 bersaudara ini, darah sopir mengalir dari kakeknya yang merupakan sopir truk beras dengan rute Sumbar Riau. Sejak masih duduk di bangku sekolah menengah atas, ia juga kerap membantu usaha keluarganya dengan mengemudi mobil pickup untuk mengantar beras. Kalau pengalaman nyupir itu saya dari sekolah dulu udah nyupir, tapi kan bukan bus. Saya kol diesel sama L300. Memang udah di lintasan juga. Kalau di bus itu awal-awalnya sekitaran tahun 2018. 2018. Iya. Itu memang untuk jalur Sumbar juga Ibu ya? Pariwisata di Pekanbaru. Awal-awalnya pariwisata Pekanbaru. Seorang penumpang bus akap yang dikendarai Sylvia Mahlina mengakui bahwa kualitasnya tidak kalah dengan sopir pria. Buat mbaknya keren karena driver cewek kan jarang, terus ini juga jauh dari Sumbar ke Jawa gitu, jadi buat mbaknya jemput. Sama aja kok kayak cowok, bagus. Sementara itu, pengelola perusahaan Oto tempat Uni Cancan ini bekerja mendukung emansipasi wanita. Apalagi, selama ini tidak ada sopir bus Sumatera tujuan Jawa yang dikemudikan oleh seorang perempuan. Namun sebelum diterima, manajemen terlebih dahulu mencari tahu rekam jejak calon sopir yang akan mereka rekrut. Pertama, saat ini kan antara cewek dan cowok itu hampir sama. Kalau bahasanya itu emansipasi wanita. Nah, kita coba berikan kesempatan bagi perempuan-perempuan tangguh lah untuk bergabung di kita, untuk tunjukkan ke masyarakat umum bahwasanya perempuan itu juga bisa lakukan hal seperti laki-laki. Menurut pengelola bus, Sylvia Mahlina adalah satu-satunya sopir perempuan yang mengendarai bus dari Sumatera ke Pulau Jawa. Robiha melaporkan dari Padang. Satu unit rumah semi permanen yang berada di kawasan Pondok, Kota Padang, ludes terbakar Selasa sore. Api disertai kepulan asap cepat membesar
sehingga menghanguskan seisi bangunan. Petugas Damkar Padang mengerahkan puluhan personel dengan 10 unit armada ke lokasi di kawasan padat penduduk. Kebakaran membuat masyarakat khawatir karena takut api merembet ke bangunan di sekitarnya. Beruntung, api akhirnya dapat dipadamkan petugas setelah 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. Pemilik rumah berhasil keluar menyelamatkan diri saat kejadian. Petugas bisa mencegah api meluas. Upaya pemadaman tidak sulit karena akses jalan mudah dan warga tidak berkerumun, sehingga memperlancar proses pemadaman. Kondisi ini juga didukung dengan dekatnya sumber air, yakni Sungai Batang Arau, yang mengalir sekitar 30 meter di belakang rumah yang terbakar. Langsung kami ke TKP. Objek yang terbakar apa, Pak? Itu satu buah rumah, Permanen atau semi permanen? semi permanen. Jadi ada orang di rumah atau gimana, Pak? Tadi beritanya ada satu orang tua, kabarnya tadi beliau sudah keluar. Sudah tidak ada orang di dalam. Ya. Dugaan sementara penyebabnya apa nih, Pak? Itu sedang diselidiki oleh pihak kepolisian. Ini ada berapa armada yang diturunkan? Armada kita keras 10 armada, Personil itu yang turun, Pak? lebih kurang 80 orang. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah karena tak ada barang-barang dan perabotan rumah yang bisa diselamatkan. Sedangkan penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Alfi melaporkan dari Padang. Para pengusaha penggilingan padi atau beras di Solo diharapkan dapat mendaftarkan produk beras mereka ke dalam sistem yang disebut pangan segar asal tumbuhan dalam negeri usaha kecil. Tujuannya untuk menjamin keamanan dan mutu produk beras sehingga dapat dikirim ke daerah lain dengan bebas dan lancar. Register ini sesuai dengan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 bahwa pemerintah pusat dan daerah harus menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan pada setiap rantai pangan secara terpadu. Selain itu juga tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan. Bagi yang telah mendaftar, mereka akan mendapatkan nomor register di luar kemasannya. Dengan demikian, konsumen akan mengetahui bahwa pangan yang dijual aman, sehat, dan berkualitas. Kepala Dinas Pangan Solo, Adi Kurniati mengatakan, saat ini pemerintah Solo baru menerbitkan register dari tanaman padi atau beras, karena Solo merupakan salah satu daerah penghasil beras. Sate PDUK untuk komoditi beras, karena memang untuk sayuran Kota Solo bukan sebagai penghasil atau produsen, namun yang untuk Kota Solo sendiri baru menghasilkan beras. Ya, sebaiknya itu memang sudah diregister, artinya bisa menjual beras ke luar daerah. Untuk mendapatkan nomor register, diantaranya pengelola harus penuhi beberapa hal, seperti pengolahan awal setelah panen, tempat penjemuran, kebersihan gudang, sistem produksi, dan kemasannya, serta tidak mengandung cemaran biologis dan kimia. Garnadi melaporkan dari Solo. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.